Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ada di kelas interkoneksi, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait 10 soal yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi setelah saya baca naskah yang sudah Anda buat gitu ya, Anda kerjakan jawaban dari 10 soal ini gitu ya. Saya dapati bahwa teman-teman masih belum masuk kepada penjelasan yang dimaksud pada ke-10 soal ini. Jadi rata-rata masih hanya lihat di Google gitu ya, googling, kemudian mendefinisikan masing-masing yang sudah saya tandai dengan bold itu atau tebal hitam itu. Estetika adalah, pakem sastra adalah, gap usia itu apa, pengaruh budaya asing itu apa, itu masih definitif. Tidak pada penalaran pada bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi pergerakan atau perubahan pada dinamika karya sastra, khususnya di Indonesia, gitu ya. Jadi berikut akan saya coba jelaskan kembali soal tersebut agar kemudian teman-teman mampu untuk mengerjakan kembali soal-soal ini dengan baik, gitu ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana perbedaan sudut pandang estetika dan pakem sastra mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Kata kuncinya di sini adalah estetika dan pakem sastra. Estetika itu keindahan, gitu ya. Bagaimana sesuatu dikatakan indah, berarti kan ada ukurannya ya, ada spesifikasinya, ada kriteria-kriterianya gitu ya. Pakem itu aturan. Jadi setiap kelompok sastra gitu ya, kelompok sastra atau komunitas sastra memiliki kriteria estetika mereka masing-masing gitu ya. Juga mereka memiliki pakem dalam menciptakan karya sastra mereka masing-masing. Kemudian hal ini memunculkan adanya kelompok sastrawan yang berbeda pendapat mengenai keindahan dan aturan standar terhadap bentuk karya sastra. Nomor 1 ini adalah bentuk apa ya istilahnya ya, bentuk perseteruan umum dan klasik yang terjadi pada perkembangan karya sastra. Jadi sudah dari dulu, sudah dari sejak lampau itu ya, perkembangan karya sastra itu utamanya dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang mengenai estetika dan pakem terhadap eksistensi sebuah karya sastra. Bagaimana sesuatu disebut sebagai karya sastra? Nah, ini berbeda-beda pendapatnya. Kemudian muncullah ada perseteruan antara istilah seni untuk seni dan seni untuk pembangunan pada masa Pujangga Baru. Kemudian muncul istilah sastra sungguhan dan sastra buangan atau sastra sampah pada kasus sastra cyber. Kemudian juga munculnya aliran idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Gitu ya. Apa ini? Nah, silakan teman-teman cari di internet. Kemudian coba untuk ditelaah, untuk dimanifestasi ke dalam pikiran teman-teman. Sebenarnya bagaimana sudut pandang estetika dan pakem sastra ini membuat perbedaan-perbedaan di dalam komunitas sastrawan sehingga membentuk pergerakan sejarah sastra. Sejarah itu terjadi karena adanya perubahan, karena adanya pergerakan, karena adanya pergesekan antar kelompok. Begitu, itu sejarah. Jadi proses terjadinya sejarah itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya perbedaan atau perubahan-perubahan. Gitu ya. Nah, 3 hal ini seperti seni untuk seni, seni untuk pembangunan, kemudian juga sastra sungguhan dan sastra buangan, munculnya beberapa aliran gitu ya, yang dimana misalnya aliran materialisme di mana menekankan kepada bentuknya, bagaimana bentuk sastra itu tadi. Idealisme, bagaimana isi dan semangat dari sastra itu. Eksistensialisme, bagaimana sastra itu menjadi dianggap ada, bagaimana sastra itu menjadi sastra boom atau sastra yang dikenang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk menjelaskan bagaimana perbedaan sudut pandang estetika dan pakem sastra mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Coba ini dibaca dulu.
dibaca dulu, dipahami dulu, diterjemahkan kepada tulisan yang menyatakan atau membuktikan bahwa estetika dan pakem sastra itu mampu membuat pergerakan terhadap sejarah sastra. Ya, dibaca dulu. Teman-teman jangan terburu-buru untuk menjawab, baca dulu. Itu. Oke, yang kedua, jelaskan bagaimana gap usia sastrawan mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Ini juga saya bilang klasik ya, klasik alasan usia. Ketika kita sangat paham bahwa kaum muda selalu mendambakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, baru, dan tidak diturunkan oleh golongan tua. Sesuatu yang mereka kerjakan sendiri, mereka yang mereka maknai sendiri, sehingga tidak ada campur tangan dari golongan tua. Nah, gap usia ini saya anggap sebagai alasan klasik dari sebuah perjalanan atau pergerakan sastra, gitu ya. Munculnya kelompok generasi tua dan generasi muda serta karakteristik idealisme sastra yang berbeda. Ini muncul hampir di semua periodisasi sastra. Muncul di hampir semua perubahan di dalam karya sastra. Adanya golongan tua dan adanya golongan muda. Chairil Anwar yang pada saat itu menganggap dirinya adalah golongan muda. Nah, ini berbeda pandangannya mengenai eksistensialisme dan pakem sebuah puisi. Begitu pula Sutarji Holsumbahri gitu, dalam membangun makna dari sebuah puisi yang bentuknya sama sekali berbeda dengan pakem puisi pada umumnya. Nah, munculnya sastrawan muda angkatan 45 dengan karakteristik romantik, idealistik, dan konsep seni yang disampaikan pada surat kepercayaan gelanggang ini juga menunjukkan bahwa gap usia atau kelompok usia muda itu selalu memberikan pergerakan terhadap sejarah sastra. Monggo itu dicari apa isi dari surat kepercayaan gelanggang yang saya maksudkan tadi. Nah, ini menjadi dasar teman-teman untuk menjelaskan bagaimana gap usia sastrawan atau perbedaan era, gitu ya, perbedaan era usia sastrawan mampu membuat pergerakan pada sejarah sastra. Berikutnya, ketiga, jelaskan bagaimana pengaruh budaya asing mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Hal ini terjadi ketika budaya asing masuk ke Indonesia. Ada dua cara, melalui karya sastra atau melalui media, gitu ya, karya sastra melalui media atau melalui penjajah. Nah, ketika dibawa oleh penjajah, kita tahu ada yang namanya sastra kolonial, di mana budaya-budaya kolonial itu sangat mempengaruhi bagaimana isi dari sastra yang ada di masyarakat Indonesia, mulai dari gaya hidupnya, falsafah hidupnya, makanannya, terus bahasanya, itu berpengaruh kepada sastra di Indonesia. Kemudian kalau untuk sastra yang diturunkan melalui media-media, kemudian bagaimana karya sastra dibawa ke Indonesia, maka terciptalah adanya perkembangan sastra terjemahan. Itu, jadi ini pengaruh budaya asing ketika masuk ke dalam dinamika sastra di Indonesia. Yang keempat, jelaskan bagaimana perkembangan teknologi mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Teknologi menjadi perantara beredarnya atau diseminasi karya sastra. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, maka karya sastra juga mengikuti apa yang terjadi pada teknologi. Salah satunya adalah bagaimana karya sastra disebarluaskan atau didiseminasikan kepada para pembaca. Hal ini terjadi pada kasus karya sastra cyber dan sastra digital, di mana karya sastra tidak lagi berkutat pada hal cetak, pada sesuatu yang ditulis di dalam kertas atau di dalam kelisanan manusia secara langsung, melainkan bisa disampaikan melalui tulisan-tulisan di internet, gitu ya, disampaikan melalui status-status WA, status medsos, gitu. Bahkan ada cerpen bersambung melalui status Facebook atau status media sosial. Mulai dari zaman dahulu ada
Friendster, ada macam-macam dulu ya, ada Mic33, kalau sekarang ada WA, juga ada Facebook gitu ya. Itu perkembangan teknologi media sosial tadi berpengaruh juga terhadap karya sastra. Silakan dibaca tentang karya sastra cyber dan sastra digital. Bagaimana sastra kemudian beralih mediumnya kepada bentuk yang digital. Berikut juga sastra-sastra yang sifatnya lisan, itu disampaikan melalui video-video, melalui audio yang disampaikan melalui rekaman di dalam dunia digital atau dunia maya. Silakan itu dicari dan diterjemahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Berikutnya, jelaskan bagaimana perseteruan gender mampu membuat pergerakan secara sastra. Gender adalah perbedaan atas jenis kelamin manusia. Secara mendasar, ada laki-laki dan ada perempuan. Meskipun di dalam perkembangan zaman dan perkembangan aturan di berbagai negara, gender itu sekarang sudah nggak laki-laki perempuan aja. Ada banyak macam-macam gender. Tetapi kita klasifikasikan dua ini aja cukup, laki-laki dan perempuan. Perseteruan gender memunculkan kesadaran eksistensi dan hegemoni antar gender. Hegemoni ini penguasaan. Eksistensi itu keberadaan, kesadaran akan keberadaan, dan kesadaran akan penguasaan gender, gitu ya. Jadi dianggap sebagai ada gender yang menguasai ini, dan ada gender yang sebenarnya ada dan tertindas eksistensinya, gitu. Maka muncullah ada gender laki-laki, kemudian sastra maskulin, ada gender perempuan, muncul sastra feminis. Kalau gender laki-laki juga selain sastra maskulin, ada sastra lupa ya, tadi saya sudah sempat coba saya tak cari dulu. Oke, kita lanjutkan sastra maskulin dan sastra patriarki. Nah, sastra maskulin, sastra patriarki gitu ya, sastra yang membawa hegemoni dan eksistensi kelaki-lakian, di mana gender laki-laki dianggap menguasai pada sebagian besar sosial masyarakat gitu ya, menindas terhadap gender perempuan. Sedangkan gender perempuan memiliki sastra feminis, di mana sastra feminis adalah bentuk dari pergerakan kesadaran perempuan terhadap eksistensinya dan kesadaran terhadap terlalu hegemoninya laki-laki, kemudian mereka melawan atau menentang hegemoni kelaki-lakian, menjadikan adanya sastra feminis, pergerakan dari gender perempuan. Berikutnya, 6. Jelaskan bagaimana pengaruh agama mampu membuat pergerakan secara sastra. Agama dan kepercayaan mempengaruhi bentuk dan isi karya sastra. Maka muncullah karya sastra dengan ciri khas isi berkaitan dengan religiusitas, hikayat penokohan, tokoh agama, nabi, rasul, rahib, ulama, dan semacamnya. Munculnya karya sastra yang khas di lingkungan khusus dalam kelompok atau komunitas keagamaan, seperti sastra pesantren, sastra gereja, dan lain sejenisnya. Munculnya penggunaan karya sastra sebagai alat untuk syiar agama. Nah, 3 hal ya. Jadi ada sastra dengan isi tentang religiusitas dan hikayat tokoh-tokohnya. Berikutnya ada karya sastra dengan ciri khas lingkungan khusus dalam kelompok komunitas keagamaan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan karya sastra sebagai alat untuk syiar agama. Ini saling berkaitan, gitu ya. 3 hal ini saling berkaitan. Nah, coba dicari bagaimana sejarah sastra yang berkaitan dengan 3 hal ini, gitu ya. Coba dicari, coba dijelaskan. Bagaimana agama mampu menggerakkan perubahan, mampu menggerakkan isi di dalam karya sastra, gitu ya. Berikutnya yang ke-7, jelaskan bagaimana ras, kesukuan, budaya mampu membuat pergerakan secara sastra. Oke, egosentrisme, ini kata kuncinya. Adanya egosentrisme terhadap kesadaran akan ras diri, kesukuan diri, dan budaya diri.
kemudian membawa simpatisannya atau orang-orangnya atau komunitasnya kepada perpecahan karya sastra. Egosentrisme ras terlihat pada pembedaan antara sastra Nusantara dan sastra bergenre ras Tionghoa. Misalnya, karena kemudian berkembang ya, sastra Tionghoa itu cukup berkembang juga, bagus juga perkembangannya. Kemudian ini dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan tersendiri gitu, bahwa ini adalah sastra minor gitu, sastra yang dikembangkan oleh kelompok minoritas Tionghoa dengan ciri khas Tionghoanya. Berikutnya, egosentrisme kesukuan gitu ya, nampak dari perbedaan sastra antar suku seperti sastra Jawa, sastra Sunda, sastra Bali, sastra Melayu gitu ya. Melayu, sastra apalagi, sastra ketimuran gitu ya, dimana sastra-sastra yang berkembang di Indonesia Timur gitu, meskipun tidak banyak tetapi kan ada gitu ya. Nah, pembedaan antar karya sastra ini gitu ya, menyebabkan adanya pengelompokan karya sastra berdasarkan ras gitu ya. Memang perpecahan karya sastra itu jangan dianggap perseteruan yang marah-marahan gitu ya, perang antar suku, bukan, melainkan pengelompokan, pengklasifikasian gitu ya, pengucilan atau usaha untuk membanding-bandingkan antar suatu bentuk karya sastra dalam kelompok tertentu dengan bentuk karya sastra pada kelompok yang lain. Ini yang saya maksud dengan perpecahan sastra gitu ya. Jadi perpecahan sastra itu tidak seperti peperangan, bukan gitu ya. Artinya pengelompokan, pengucilan, kemudian pembandingan. Ya, saya kira kan tidak perlu dibandingkan, tetapi pada kenyataannya memang dengan sengaja dibanding-bandingkan antar sastra ini gitu ya. Berikutnya, jelaskan bagaimana selera pembaca mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Nah, ini unik, bahwa ternyata tidak hanya sastrawan yang membangun adanya perubahan, melainkan selera pembaca juga membangun perubahan. Karena karya sastra itu ditulis untuk dibaca oleh pembaca, gitu ya. Maka, adapun penilaian, adapun sense, adapun penerimaan terhadap karya sastra tersebut bergantung kepada para pembaca. Selera pembaca mengarahkan pergerakan karya sastra dalam hal kebutuhan akan tema dan latar cerita yang diminati. Salah satu contoh pengaruh selera pembaca adalah dengan adanya perkembangan sastra populer, sastra pop, sastra misteri atau detektif, sastra religi, sastra romantik, sastra humor, dan lain sebagainya yang berkembang pada zaman pop ini. Gitu ya, pada zaman modern utamanya, karya sastra itu berkembang berdasarkan kebutuhan gitu ya. Orang itu suka baca yang bagaimana sih? Bahkan ada saya tambahkan, misalnya ada selain sastra romantik, ada sastra seksual, bahkan sastra selangkang, yang dimana di dalamnya menyampaikan adanya unsur-unsur seksualitas gitu ya. Jadi ini tidak sekadar kadang-kadang sastra seks itu atau sastra selangkang itu menyatakan, loh ini pergerakan feminis. Nah, kadang-kadang nggak seperti itu juga gitu. Kadang-kadang mereka dengan sengaja membuat sastra seksual, tujuannya untuk memenuhi hasrat seksual manusia atau pembaca melalui karya sastra. Itu ya, kan ada konsumennya, ada yang membeli, ada yang membaca. Maka ketika ada yang mengkonsumsi, maka ada juga karyanya. Jadi seperti itu, teman-teman. Berikutnya, jelaskan bagaimana situasi politik mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Nah, ini agak panjang. Kenapa? Ini juga bersifat klasik gitu ya. Situasi politik juga klasik gitu ya. Alasan klasik di mana sebuah karya sastra mengalami pergerakan dan perubahan. Situasi politik mempengaruhi bentuk karya sastra yang berkembang. Bentuk-bentuk hegemoni politik dan kekuasaan penguasa terhadap karya sastra berpengaruh atau mempengaruhi bentuk-bentuk karya sastra. Salah satu bentuk pengaruh situasi politik adalah pada masa perseteruan Lekra dan Manikebu. Apa itu Lekra dan Manikebu? Silakan baca sendiri.
gitu ya, di mana ada perpecahan antara dua komunitas, Lekra dan Manikebu. Seperti apa perpecahannya gitu ya, silahkan dibaca sendiri. Ini terjadi pada Orla ya, Orde Lama, di mana ada dua kelompok gitu ya, antara kelompok nasionalis dan kelompok yang mengedepankan unsur-unsur komunis di dalam karya sastranya. Hegemoni politik pada zaman Orde Baru, nah ini contoh lain ya, hegemoni politik pada zaman Orde Baru berpengaruh pula pada perkembangan karya sastra dan filterisasi terhadap karya sastra. Kita tahu bagaimana tirani yang berkembang pada zaman Orde Baru, Orba, silakan baca sendiri nanti. Nah, ketika zamannya Orba, karya sastra itu difilter. Mana karya sastra yang cocok dengan pemerintah dan tidak cocok dengan pemerintah. Ini masih ada kaitannya dengan Lekra dan Manikebu. Ini masih perkembangan konfliknya, di mana karya sastra yang berunsur komunis, karena kita tahu zaman Orba itu terjadi akibat adanya peristiwa G30 SPKI gitu ya, maka pada saat itu gitu ya, sastra-sastra yang sifatnya komunis gitu, atau sastra yang ditulis oleh orang-orang dengan paham komunis, itu dibersihkan gitu ya, dihilangkan, dibuang, tidak boleh beredar, tidak boleh dibaca oleh masyarakat, jadi filter. Kemudian dikembangkanlah sastra-sastra yang sifatnya nasionalis, kemudian yang mengedepankan tentang cinta tanah air, mengedepankan tentang kepatuhan terhadap militer dan pemerintah pada saat itu gitu ya. Itu yang berkembang pada zaman Orba. Kebencian nasional terhadap politik komunis berpengaruh terhadap keberadaan sastra yang bernuansa komunis dan budayanya, dan itu terjadi sampai sekarang gitu. Bentuk lain dapat ditemukan pada bentuk-bentuk karya sastra modern yang berisikan satire, kritik, dan perbedaan politik antar partai atau simpatisan tokoh politik, misalnya muncul pada kasus buku Gurita Cikeas. Nah, kalau ini sudah situasi politik tapi yang modern gitu ya, di era 2000-an, di era ketika munculnya partai-partai politik yang sudah mulai sedikit gitu ya. Kalau dulu itu banyak tapi yang menang cuma satu, kalau sekarang semakin sedikit tapi berkoalisi. Nah, antar koalisi partai politik ini tadi muncul karya sastra yang mencoba untuk mengkritik lawan politiknya, untuk membongkar apa yang terjadi pada lawan politiknya. Seperti ada buku Gurita Cikeas, itu bentuk karya sastra juga yang isinya tentang politik. Dan berbagai macam karya sastra lain, salah satunya adalah buku biografi para tokoh yang seringkali membawa misi politik. Ya, berapa tahun Jokowi ya gitu ya, ada buku-buku biografi Jokowi, biografi Haritanu Sudibyo. Nah, ini kan mencoba untuk menciptakan peningkatan elektabilitas dari para tokoh politik untuk menjadi lebih berkuasa terhadap perpolitikan di Republik ini gitu ya. Jadi dimunculkan biografi tokoh politik yang mencitrakan kepositifannya. Nah, juga tidak kalah biografi yang memunculkan kejelekannya. Jadi perang ini gitu ya, biografi para tokoh. Berikutnya yang terakhir, jelaskan bagaimana kolonialisme mampu membuat pergerakan sejarah sastra. Pihak kolonial selalu menginginkan koloninya dalam genggaman, baik secara administratif, kewilayahan, bahkan budaya. Kolonial Belanda, Jepang, dan lainnya berpengaruh terhadap perkembangan karya sastra yang berisikan pesan-pesan kolonial, budaya, dan pengaruh-pengaruh politik kolonial. Misalnya, ketika pada zaman kolonial Jepang membawa pesan mengenai semangat 3A sebagai semangat persatuan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, yang menjadi doktrin ya, menjadi kedok atas kekuasaan kolonial Jepang. Kedok dan doktrin saya kira ya, doktrin atas kekuasaan kolonial Jepang. Apa itu 3A? Coba belajar sejarah lagi ya, coba dibaca, dan bagaimana kolonialisme itu tadi, semangat-semangat koloni tadi masuk ke dalam karya sastra. Satunya lagi, kolonial Belanda mengusung semangat modernisasi, liberalisasi, kemajuan dunia industri, sehingga memunculkan berbagai karya yang menunjukkan kehidupan yang madani bersama kolonial Belanda.
juga kolonial barat lainnya, gitu ya. Jadi muncul sastra-sastra yang isinya itu adalah kehidupan yang akrab gitu ya antara masyarakat Indonesia dengan kolonial Belanda, kemudian bagaimana baiknya masyarakat kolonial itu dibahas di kemas ya, atau dikemas ya dalam karya sastra, gitu ya. Juga ada beberapa karya sastra yang berseberangan atau menentang semangat penerimaan terhadap kolonial, yakni sastra anti kolonialisme yang juga banyak berkembang pada zaman kolonial. Oke teman-teman, jadi inti dari pelaksanaan tugas kita ini sebenarnya adalah adanya pembahasan, gitu ya. Ini cara mengerjakan soal. Pertama, Anda harus peka dulu terhadap materi dan bahan bacaan. Diperkaya dulu bahan bacaannya untuk bisa menjawab 10 hal itu tadi. Sebenarnya begini teman-teman, ini sedang berusaha untuk memancing teman-teman mau membaca, gitu ya. Jadi karena teman-teman dari kemarin tidak mau membaca gitu, maka dipaksa dengan adanya tugas ini atau soal ini. Jadi dibaca dulu materi dan bahan bacaan terkait setiap pertanyaan itu tadi, gitu ya. Bahan bacaannya diambil, terus dilihat juga bagaimana cerita-cerita mengenai perkembangan karya sastra di setiap era, di setiap komunitas, di setiap kelompok atau di setiap aliran sastra, gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa perkembangan karya sastra, sejarah sastra itu tidak lepas dari perkembangan alirannya juga, gitu ya. Tidak lepas juga dari perkembangan dinamika sosial masyarakat, gitu ya. Itu dibaca semua, dipahami semua, gitu. Sama dengan teman-teman mempelajari sejarah, gitu ya. Materi dan bahan bacaannya diperkaya. Kemudian mencoba menjawab pertanyaan dengan memberikan rasionalisasi. Apa yang dirasionalisasi? Apa yang dijelaskan, yakni bagaimana hal-hal itu mampu membawa perubahan terhadap karya sastra, baik perubahan terhadap sejarah, munculnya kelompok-kelompok sastrawan, juga memunculkan aliran-aliran atau isi yang berbeda pada setiap karya sastra. Itu bagaimana cara menjawab perubahan sejarah, ya. Kunci dari perubahan adalah yang pertama adanya muncul kelompok, gitu ya, atau komunitas sastrawan, kemudian pengelompokan atau klasifikasi terhadap karya sastra, kemudian munculnya bentuk karya yang baru atau berbeda, ya, berbeda dari umumnya. Terus kemudian adanya konflik atau perseteruan antar kelompok melalui perdebatan literasi. Jadi berbeda ya teman-teman ya, konflik atau perseteruan kelompok antar suku yang terjadi di dalam kehidupan nyata, gitu ya, itu berbeda dengan konflik dalam sastra. Kalau konflik di dalam sastra itu kebanyakan ini perang tulisan, perang karya, perang kritik, gitu ya. Adanya berbagai kritik terhadap kelompok atau jenis sastra tertentu, gitu ya. Seperti sekarang nih ada sastra, ada yang namanya Denny J.A., gitu ya. DJA menyatakan bahwa dirinya adalah penemu dari sastra ini, penemu sastra esai, gitu ya, puisi esai. Jadi dia adalah penemu dari puisi esai, gitu ya. Tetapi pada
kenyataannya banyak kritik yang menunjukkan bahwa sastra esai tidak ditemukan oleh Denny C.A. Dan puisi esai itu juga bukan puisi gitu ya, melainkan esai yang diciptakan secara estetik gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya, penciptaan kritik-kritik dan pembahasan seperti ini juga salah satu bentuk adanya konflik atau perseteruan di dalam sejarah sastra gitu. Oke, kita lanjutkan. Terakhir gitu ya, teman-teman akan mengerjakan ini gitu ya. Jadi sebentar. Dikerjakan satu soal 1 halaman folio bergaris. Dikerjakan 1 halaman, 1 soal 1 halaman folio bergaris gitu ya. Penjelasan lengkap disertai definisi ya, definisi dari setiap hal tadi yang disampaikan dulu, definisikan dulu. Jadi jawaban kalian itu udah benar gitu ya. Didefinisikan terlebih dahulu itu udah benar. Kemudian diceritakan kronologi secara kronologis ya, bagaimana karya sastra tersebut berkembang gitu ya, berdasarkan kata kuncinya gitu ya. Ya, berdasarkan pengaruh, misalnya pengaruh dengan agama gitu ya, berarti bagaimana kronologinya agama itu bisa merubah terhadap sejarah sastra gitu ya. Terus dijelaskan apa yang menyebabkan perubahan dan diberi contoh langsung, contoh karya sastra yang terkait sesuai dengan penjelasan. Ini minimal ya, minimal gitu. Nah, ini dikerjakan sebagai bentuk tugas proyek UAS, dikumpulkan pada pekan UAS gitu. Nah, jadi ini teman-teman, nantinya soal itu gitu ya akan terus dikerjakan oleh teman-teman sampai ketika UAS gitu ya. Ada pertanyaan seperti apa? Silakan ditanyakan di grup, silakan kalau ada kesulitan silakan ditanyakan di grup gitu ya. Atau ketika saya datang ke kelas, maka itu adalah waktu di mana teman-teman konsultasi ya. Dikerjakan individu, no contekan, no hanya, dan tidak ada contekan ya, no contekan, dan jangan hanya kopas ini. Jadi tidak boleh hanya kopas dari internet. Jadi perlu untuk yang di internet itu dibaca kemudian dibahasakan ulang gitu ya. Jadi teman-teman dibaca dan dibahasakan ulang, bukan dicontek atau disalin, tidak seperti itu gitu ya. Ini oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan langsung di grup. Assalamualaikum.